teman-teman semuanya, sebelumnya Happy World Ayurveda Day ya. Dan hari ini spesial banget karena saya bisa berkomunikasi langsung dengan senior saya yang kebetulan beliau juga pakar Ayurveda ya, karena udah memberikan sebagian kehidupannya di Ayurveda nih. Nah, jadi dengan Ayurveda World Day ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit. Jadi untuk ngasih informasi juga mengenai Ayurveda, mungkin teman-teman di Indonesia masih ada yang belum tahu tentang Ayurveda. Terus jadi kita sekalian sosialisasi tentang Ayurveda. Nah, di sini udah ada Dr. Komang. Introduction singkat dong, Dok, tentang dokter. Oke. Apa? Boleh pakai bahasa Inggris ya? Nah, ini dia teman-teman, saking kelamaannya ya, Dr. Komang ini udah 15 tahun belajar Ayurveda dari S1, S2 11. di India, terus pembelajaran di sini juga menggunakan bahasa Inggris. Terus sekarang juga Dr. Komang menjadi dokter konsultan di salah satu hotel di Bali. Jadi pasiennya semuanya orang Barat ya, jadi lupa ya Dok bahasa Indonesia. Enggak sih ya, cuman kadang-kadang kalau ngobrol langsung Ya, lupa ya Dok. Ya, nyampur kan bisa juga untuk international consumption juga kan. Jadi kan for your subscriber juga kan lebih lebih beneficial ya untuk negara. Bisa dimaklumi itu Dok, biasa kalau orang pintar emang ngobrolnya pakai bahasa Inggris Dok. Oke Dok, silakan Dok, langsung Dok, perkenalkan diri secara singkat Dok. Dok, suaranya nggak masuk Dok. Dokter Kadek Dwi. What? Oke, masuk Sinyalnya Dok. Parah ya? Iya, masuk Dok, udah Dok. Silakan Dok. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Komang. Saya sudah praktis Ayurveda since ya boleh dibilang 13 tahun, dan sekarang saya bekerja, dulunya saya academically tadinya di India, dimulai dari S1 di Chennai, S2 dan S3 di Gujarat. And spesialisasi saya adalah hemoroid atau wasir yang kita kenal di Indonesia. And sekarang saya udah balik ke Indonesia, especially in Bali. So sekarang saya sekarang bekerja di salah satu retreat di daerah Mengui dan Pasar. So mau namanya juga Sukavati Retreat? Boleh Dok, boleh Dok. So yeah. So that's what I do now. Okay, so I'm working as a consultant doctor. Jadi kerjaan saya setiap hari itu consulting pasien-pasien dari luar pada umumnya ya, memang target kita foreigner, konsultasi kesehatan mereka in physical or mental both in Ayurvedic way. Gitu. Oke. Terus share dong Dok, experience-nya gimana gitu. Boleh di-share sedikit waktu di India dan sekarang di Indonesia itu pengaplikasiannya bagaimana Dok? Karena kan kalau di India kalau Ayurveda, kedokteran Ayurveda itu udah umum banget ya. Kita juga punya ministry di India. Kalau di Indonesia kan masih tabu ya Dok. Nah, Dokter Komang gimana tuh experience-nya mengaplikasikan knowledge yang dipunya itu gimana di sana Dok? Ya gimana, kita memang establishnya Ayurveda itu kan di India. So sekarang kalau misalnya tradisi or culture, itu exactly science ya, kalau kita bilang science itu kita pindahin ke negara lain, of course there will be kayak misalnya sacrifice gitu loh. Kita harus berkorban lebih jauh yang belum dikenal sekarang. Mungkin brandnya aja udah dikenal di sini. Sorry, I can't see your image. Yes. Is that okay now? Yes, it's okay. Terus di sana gimana itu Dok? Ya jadi gimana Dok? Ya, jadi memang pendidikannya memang kalau misalnya mau nyari yang pure Ayurveda, pendidikannya itu memang adanya di negara India, ya kan? Jadi dari mungkin S1, kalau mau lanjut S2, S3 itu adanya di India. Alright, dia udah established in the sense
akademik sekolahnya memang ada di India. It's everywhere di India, mau di utara, di selatan, barat, timur. So ya memang saya awalnya experience dari S1-nya di Chennai selama 5,5 tahun. Ya memang periodik akademiknya 5,5 tahun kan ya. Terus lanjut ke Gujarat Ayurveda University untuk master degree-nya itu 3 tahun. Terus PhD-nya selama 2 tahun. Ya itu bisa ditotal lah sama internship 1 tahun, ya kan? So around approximately 12 tahun di sana. Ya kita memang praktis langsung, kita belajar langsung Ayurvedic from the expert, terus belajar cara konsultasinya, in touch with medicine-nya, terus in touch with hospitalnya, karena di sana saking established-nya, so every college they have mereka punya rumah sakit Ayurveda khusus gitu, di mana ada banyak branch-nya juga seperti yang kita kenal di modern medicine, dia punya general practitioner, dia punya pediatrician, dia punya Dok, instruksi sebentar dok, suaranya kurang clear, agak gresek-gresek sama headsetnya dok. Halo? Sekarang udah belum ya? Udah, now it's clear dok, now it is clear. Oke dok. Lanjut dok. Sekarang malah saya yang nggak kedengeran. Mana ini? Enggak, sekarang udah clear banget dok. Udah clear banget. Banget. Just a second, wait. So, ini masalah HP-nya nih kayaknya. Udah clear kok. Karena udah clear. Bisa kedengeran ya? Oh, clear banget dok. Kalau nggak pakai head gimana coba? Kalau nggak pakai headset gimana? Nggak apa-apa, udah clear banget dok. Halo? Oke. So, memang kan akademiknya kan dari sana. Kita harus tuntaskan di sana. Memang sih ada short term of academic session, kayak misalnya cuma 6 bulan, setahun, tapi it's not a formal education, ya kan? Kalau misalnya wajarnya kita belajar itu S1 5,5 tahun, of course. Kalau di sini aja S1 kan 4 tahun. Nah, di sana sama seperti itu karena banyak yang harus dipelajari. So, originally people who wanted to learn Ayurveda ya segitu course-nya, length of course-nya. Nah, experience itu include practice as a general practitioner juga di hospital kampus kita. Baik S1, S2, S3. Kalau S2 kan memang lebih ke spesialis dan S3 juga spesialis. Nah, other than academic session, kita juga punya kayak lecture. So kita giving lecture gitu. Jadi kayak kita adalah dosen untuk junior kita. Nah, experience itu kita dapat selama kita belajar di sana gitu. Nah, sekarang karena udah keluar nih, udah complete sampai S3. So now I came back to my country. Saya apply-nya memang agak bingung pertamanya. Apply di mana nih? Karena kita kan belum punya Ayurveda ya. Ya seperti kita hanya punya satu faculty, satu universitas yang punya Faculty of Ayurveda. Dan itu lokasinya ada di Denpasar. Namanya Universitas Hindu Indonesia. Nah, tetapi karena ada suatu kendala, jadi saya tidak menjadi dosen tetap di sana. In the sense, saya tidak bisa mengajar lagi di sana gitu. Jadi saya memilih alternatif lain. Ternyata satu ketutup, banyak yang kebuka gitu loh. Yes. Halo dok? Halo? Waduh, ini nih susahnya nih kalau misalnya kita ngobrol secara Zoom ya.
Dokter Komang keluar. Dok, ini nih susahnya nih kalau misalnya kita ngobrol lewat Zoom. Kadang-kadang suaranya muncul, suaranya keluar, terus videonya keluar, videonya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan sampai akhir bisa ya. Nah dok, ini informasi teman-teman ya, tadi yang diceritain sama Dokter Komang, beliau 5,5 tahun menjalankan BMS. BMS itu Bachelor Ayurvedic Medicine and Surgery ya. Jadi itu kayak sarjana kedokterannya kalau di Indonesia. Nah terus beliau kalau di India S2 itu jurusan ngambil ke spesialisasi. Kalau beliau sebenarnya Dokter Komang di India dokter bedah ya. Jadi kegiatan sehari-harinya di sini ya emang membedah orang gitu ya, kayak modern lah gitu. Karena di India emang kombinasi dan nah ini dok, kalau kan dokter berbicara tadi tentang balik ke sana bingung ya, karena mungkin masalah pelegalitasan gitu ya dok ya. So, what difficulty you facing now? Gimana masalah legalitas tentang praktis itu gimana di sana dok? Nah, ya jujur kalau misalnya kita ikutin birokrasi itu lama banget gitu. Jadi memang kita harus paralel sama kerjaan kita. Kita nggak boleh aja dong. Jadi sebatas hanya untuk konsultasi atau memberikan advice apa yang bagus, nutrisi yang bagus, dan gimana treatment external treatmentnya itu masih kan, karena ternyata itu kebanyakan retreat seperti ya saya kerja sekarang gitu loh. Jadi selain academic atau formal education di university atau di kampus, ya kita punya retreat seperti ini. Kalau di Bali ya khususnya banyak sekali retreat yang membutuhkan Ayurvedic doctor gitu. Kayak misalnya ya tadi saya bilang satu chance ketutup di akademik, ya chance yang lain kita harus cari. Kebetulan saya dapatnya di Ayurvedic consultant medicine. Dan itu ya memang lumayan dihargai gitu loh. Maksudnya di retreat ya kan. Bukannya konsumennya ini ya dok, orang luar ya. Justru orang dalam nggak make, orang luar yang make, dan dolar ya dok. Ya konsultasi dolar ya dok. Ya maksudnya supaya kita ini aja lah untuk experience aja ya. Selain di akademik ternyata kita dipakai juga loh di luar dan nggak mati gaya gitu, cuma di akademik aja. Loh jalannya, journey-nya kita nggak terasa, kita belajar aja. Nanti kalau udah dapat title, udah open. Tapi memang kalau misalnya saya bicara tentang pelegalitasan di sini, Ayurveda itu belum dikenal tepatnya ya. Kita sudah melakukan beberapa kali meeting ke Kemenkes. Kemenkes itu Kementerian Kesehatan ya, yang memang work-nya itu, kerjaannya itu ya emang mengatur masalah-masalah kesehatan ya kan, sistem kesehatan ataupun aktivitas kesehatan yang berlaku di Indonesia. Nah, bahkan mereka mengakui kalau birokrasi itu susah. Jadi sambil jalan aja Anda silahkan gitu, asal Anda membuat limitasi-limitasi akan apa yang Anda kerjakan gitu. Nah, jadi memang sekarang sebatas pelegalan organisasi yang kita sudah buat. Kita sudah buat satu organisasi related with Ayurvedic doctor ya, namanya Avindo, Ayurveda Waidya Indonesia, dan itu memang itu udah berdiri 2 tahun, tapi kita baru pengesahannya tahun ini. Syukur ya dok. Dan itu juga birokrasinya agak ribet. Yes. Syukur. Ya kan suatu saat usaha itu akan terbalaskan asal kita tidak banyak mengeluh ya. Yes. Nah, sekarang ini ya dok ya, apa yang kita tanam itu yang kita tuai ya dok ya. Sekarang pelegalan organisasi. Ya benar. Jadi sekarang organisasi ini memang sudah ada center, cuma memang belum besar. Tapi ini adalah basic needed lah untuk segala aktivitas. Jadi kita nantinya misalkan ada Ayurvedic Ayurvedic activities
yang muncul di Indonesia, kita bisa gitu loh memantau dan mengesahkan apa sih yang emang benar ini necessity and is it safe, ya kan, aman nggak dilakukan, atau sekedar sharing knowledge, ya kan. Basicnya organisasi kan untuk melestarikan sainsnya, melestarikan apa yang memang kita pegang di organisasi tersebut. Nah, untuk pelegalan ini kan sudah terjadi, tapi sekarang yang belum tercapai adalah perizinan untuk praktek, dan itu dibutuhkan ya banyak proses juga lagi gitu loh. Sedangkan untuk perizinan organisasi biasa aja kita banyak usahanya. Nah, untuk praktek dan hanya di-handle sama orang-orang yang maksudnya nggak ada basic hukumnya. Nah, itu perjalanan panjang, kesabaran dan sebagainya nyampur di sana gitu loh. Jadi memang kalau misalnya mau melihat hasilnya itu, ya hasilnya akan terlihat, tunggu aja gitu loh. Kita nggak usah lah prediction within 1 year or 2 year, no. Kita berusaha aja sekarang. Jadi apapun yang bisa kita kerjakan sekarang, oke lah kita meminjam fasilitas dari orang barat, that's okay. Yang penting kita bisa berkarya kan. Siapa tahu dari sini kita bisa ya di mana gitu kan, ya. Kalau misalnya di luar duluan harus dihargai, ntar di dalam belakangan nggak masalah. Yang penting intinya gitu aja sih. Ayurveda itu brand yang memang famous in everywhere. Dia udah universally lah, dia terkenal lah. Jadi kalau misalnya kita mau sesuatu yang natural, ya otomatis brand itu muncul. Kayak misalnya kesehatan, exercise and health, yoga pasti muncul. Nah sekarang Ayurvedic, something organic, herbs, herbal, ya itu yang berhubungan dengan itu, brandnya udah naturally comes up gitu. Jadi nggak usah khawatir, itu ya hanya sebatas itu sih. We can kita bisa berkarya sekarang, memang kita bisa, tapi respeknya baru dari satu sisi aja, satu spot, belum menyeluruh ke Indonesian legalitas or formality gitu. Nah, teman-teman, ini kebetulan saya tahu banget ya tentang perjuangan Dr. Komang, yang sebenarnya beliau tuh bukan pilih-pilih pasien maunya yang branding internasional, itu enggak ya. Sebelumnya justru hal pertama yang dilakukan Dr. Komang pada saat balik ke Indonesia, bahasa kita mungkin ngayah ya, menyalurkan ilmu kita untuk orang-orang Indonesia gitu. Jadi karena kita semua nih tahu banget, kebetulan saya juga adalah dokter Ayurveda, sekarang juga ngambil spesialisasi. Kalau di India spesialisasi saya dokter anak ya, pediatrik. Jadi tahu banget pas Dokter Komang balik ke Indonesia tuh sebenarnya pingin men-share, membagi pengalaman yang udah bertahun-tahun didapat, ilmu yang benar-benar bagus, bisa menyembuhkan orang. Nah itu sebenarnya pingin di-share untuk orang-orang kita gitu. Cuman mungkin apresiasinya, karena nggak nyalahin ya, karena teman-teman di Indonesia juga masih belum banyak yang mengenal tentang Ayurveda itu apa sih gitu. Jadi mungkin agak-agak keselio ya dok ya, ilmunya gitu. Jadi orang-orang luar yang emang udah mengetahui how Ayurveda work, the result of Ayurveda, makanya Dokter Komang dipakainya di sana gitu. Nah dok, tadi dokter juga cerita tentang organisasi Avindo ya. Kita juga udah punya organisasi Avindo, itu Ayurveda Waidya Indonesia, yang dimana kebetulan Dr. Komang juga sebagai ketua organisasi ini, ketua Avindonya. Dan ini dok, masalah tadi perizinan untuk praktek seperti yang Dr. Komang bilang ya. So what you think about the solution probably should be there gitu. Kalau menurut Dr. Komang nih, gimana solutionnya buat perizinan itu sebenarnya seharusnya tuh kayak gimana gitu?
Kalau solusi sih udah berjalan dari awal kita membentuk organisasi. Kita di dalam organisasi itu ya nggak diem aja. Kita punya uang kas berjalan, kita punya anggota yang doing something with the basic needed of formality. Artinya kita kan kalau misalnya mau melewati birokrasi itu harus punya dokumen-dokumen. Nah, orang yang ngerjain dokumen itu ya kita-kita ini yang mendirikan organisasi ini. Ya kebetulan kan cuma ada 7 orang sampai sekarang. Ya udah semua dimanfaatkan, semua anggotanya terlibat. Dia bikin, bahkan sekarang kita berusaha untuk membuat replikasi undang-undang yang pengen kita terapkan nantinya. Kalau misalnya organisasi kita diterima gitu, kayak ADART dan ya silabus ininya lah, basicnya lah, kita bikin itu gitu, dan semua udah ada rancangannya. Dan prosesnya tetap kita membutuhkan orang yang mau menggiring kita ke sana. Kan nggak mungkin kita dari rakyat biasa langsung loncat ke ministry, itu kan udah nggak mungkin banget ya kan. Ya udah, sekarang kita kan punya backingan, kita dibantu oleh DPD Bali, Dr. Sri Gusti Arya Wedakarna. Jadi related with it, kita masih berusaha untuk flag masih berjalan lah untuk itu. Solusinya ya itu, tetap saja dan melakukan semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Ya berarti solution juga dari Garurun sendiri, semoga nanti didengar ya aspirasi kita, semoga nanti juga dibantu sama pemerintah, birokrasi, dan bisa ya kita yang agak kurang mengerti tentang masalah hukum, karena kan ilmu kita tentang ini ya dok ya, nggak ada ranah-ranah hukum, tiba-tiba namanya kita harus melakukan hal baru di negara yang belum ada strukturnya, jadi ya mau nggak mau kita juga harus ikut terlibat ya dok ya di sana. So dok, kalau misalnya boleh cerita nih sedikit, Dokter Komang kan sudah balik ke Indonesia kurang lebih 3 tahun ya dok ya, dari S3-nya selesai di sini ya dok ya? Dari pandemi itulah 2 tahun lah. Oke, 2 tahun selama di Indonesia, Dokter Komang berkarir. Sebenarnya status Ayurveda di Indonesia itu gimana dok, accepting-nya gitu? Wow, this running. Kalau misalnya saya 10 minutes, we have only 10 minutes. Oke dok. Nggak apa-apa kalau misalnya wawancaranya ada isinya kan nggak apa-apa, 10 minutes saja. Oke, yes. Oke dok, silakan dok. Gimana? Mungkin bisa diceritain sedikit Ayurveda di Indonesia bagaimana, terus tentang available of the drug di sana kan Dokter Komang, yang namanya kita mengobati juga kan pasti butuh obat-obatan. Itu bagaimana dok di sana? Silakan dok. Nah, kalau misalnya berhubungan dengan konseptual itu kan bisa diterapkan di sini asal kita udah punya skillnya. Kalau skillnya udah ada, tinggal diterapkan, tinggal dibikin SOP. Dan kalau misalnya salah satu yang dibutuhkan selain dari ahli, of course medicine kan, medicine, peralatan, dan peralatan juga kita bisa modify kok di sini. Kalau karena Ayurveda yang terkenal itu massage and terapi-terapi related with the local application, nah itu bisa dibuat di sini. Bahkan di center kita juga udah ada sih peralatan-peralatan itu yang related with the treatment. Apalagi di retreat itu udah lengkap semuanya. Nah, sekarang masalah medicine ya. Oke. Sorry. Oke. Nah, medicine karena kita terbentur sama kita kebentur terus ya. Kita kebentur sama export and import. Masalah export and import in medicine itu kan lumayan susah tuh untuk menjual medicine dalam tanda kutip, bukan suplemen. Kalau suplemen lebih gampang. Tapi karena Ayurvedic medicine, jadi sekarang yang diusahakan, especially kalau misalnya I'm talking about the medicine, kenapa enggak kita menggunakan science yang kita punya dan terapkan di local medicine? Karena mungkin cuma namanya yang beda,
Cuma substansinya semua kan udah ada researchnya di sini dari pendidikan pertanian dan perkebunan. Mereka sudah punya research tentang medicine. Jadi kita tinggal lihat aja dan kita terapkan, maksudnya apa yang bisa di-replace dari medicine-medicine yang berasal dari India gitu. Kalau misalnya ekspor importnya lancar, pelegalannya lancar, teksnya lancar, medicine dari India, no problem, lebih easy lagi lah hidup kita. Tapi sekarang memang harus agak putar otak gitu loh. Jadi penggantinya medicine ini apa yang dan yang availability di Indonesia apa. Tapi menurut saya ini adalah sebuah proses untuk kedewasaan juga. Maksudnya jadi masyarakat itu tahu, nggak usah jauh-jauh nyari medis ngobatin penyakitnya. Well, dia dapat penyakit di Indonesia, ngapain ngobatin keluar gitu loh ya. Penyakit di Indonesia bisa diobatin dengan obat-obat yang berasal dari Indonesia. Ya umumnya herbal, organik. Ya kita juga kalau misalnya tempat kerja saya, kita udah join lah, bekerja sama dengan satu badan dinas kesehatan daerah yang mereka memang menghasilkan atau produksinya herbal gitu loh, kayak misalnya rimpang dijadiin powder, terus dijadiin kayak semacam ramuan. Nah itu kan kita bisa setting gitu loh. Jadi nggak melenceng juga sih dari sains kita. Bukan berarti obat itu hanya dalam bentuk tablet, kapsul, ataupun yang kita kenal biasanya. Itu bisa malah akan lebih gitu loh. Maksudnya nggak di-preserve banyak lama-lama gitu. Nah, itu salah satunya sih yang kita proses sekarang juga. Ya gimana nanti ketemu nasibnya Ayurveda di Indonesia itu ya tinggal dilihat aja. Yang penting kita sudah punya konsep dan kita sudah punya plan. Gimana caranya kita menjalani sekarang. Inilah yang kita jalani sekarang. Meskipun belum terlihat ya. Ya hopefully nanti lebih baik lagi. Kalau di India sendiri benar yang dibilang Dokter Komang ya. Kalau di India sendiri apotek-apotek ya kayak di Indonesia lah, apotek kalau misalnya beli medisin ya, dokternya tinggal hanya prescribe gitu. Terus si pasien tinggal langsung ke apotek, tinggal langsung beli. Kalau di sini tuh udah kayak gitu juga tentang Ayurveda. Jadi dunia kedokteran Ayurveda di sini tuh udah nggak ada bedanya sama dunia kedokteran modern pada umumnya yang kita kenal di Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya untuk supaya semua medisin yang ada yang menurut sastra kita gitu ya dok ya di Samhita itu butuh panjang ya dok, examination of the medicine according to the guideline Ayurveda protocol. Itu kalau kita berarti itu cuman untuk ini ya dok ya, untuk personal using aja dulu ya dok ya, yang misalnya dokter buat sendiri gitu loh medisinnya. Kalau untuk jual berarti nggak bisa ya dok ya, karena kan masih ada SOP yang mesti diikutin. Setiap negara kan having different SOP guideline sesuai Ayurveda protokol. Itu gimana dok? Nah kalau yang kita tahu penjualan obat itu udah merambah ke pemasaran, marketing. Itu kan memang urusannya ini ya badan yang lah, contohnya BPOM lah, Badan Pangan. Nah ini memang dia mengatur, tapi kalau misalnya kita produksi dan jual dalam skala besar. Nah kalau kayak gini sekarang dibutuhkan kayak jamu itu kalau di dalam konsepnya jamu itu apapun herbal atau tanaman yang berasal dari tanaman atau animal use itu yang diracik sedemikian rupa dan digunakan untuk menanggulangi atau memberikan treatment ya kan kepada suatu kondisi, itu dinamakan jamu ya kan. Ya memang nggak ada pattern khusus gitu loh. Jadi kayak misalnya kalau misalnya mau dibuat standar ya, kunyit di Indonesia sama kunyit di India itu mereka punya beda potensi loh.
Yang strong maybe yang berada di lokal Indonesia. Yang di India agak kurang strong ya, meskipun kuningnya memang kuning ngejreng gitu. Tapi ya kita lihat lagi potensinya. Karena memang di klasik, di konseptual ada, nah kita coba implement itu gitu loh. Nah sekarang masih berjalan kok itu, tapi memang tidak dalam skala besar ya. Mungkin di dalam retreat kita punya resep-resep sendiri. Itu sama aja kayak resep makanan gitu loh. Kita bikin makanan, ini ingredientnya berapa, ini obatnya apa, potensinya apa, match nggak with dengan penyakitnya dia gitu. Jadi Ayurveda bukan sebatas sumber daya alam yang kita bisa temukan cuma di India. Ayurveda itu adalah conceptual science atau knowledge yang bisa kita terapkan even di negara-negara lain. Kalau misalnya di Indonesia ya makin banyak rempah-rempahnya gitu loh yang bisa digunakan dibandingkan kita nunggu dari India gitu loh. It's a conceptual. Kalau kita punya skill, kita develop skill kita dan punya sense untuk menggabungkan antara herbal dan suatu penyakit, ya saya rasa sih tidak untuk menanggulangi penyakit gitu. Oke, Dok, ini waktunya less than a minute. I hope that even closing time-nya enough. Padahal enak banget berbicara tentang Ayurveda dengan Dr. Komang ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lebih panjang lagi, Dok. Untuk teman-teman yang di Indonesia bisa doing consultation with Dr. Komang. Dr. Komang bisa info IG-nya atau ada kontak yang bisa dihubungin mungkin lewat IG. Nama IG-nya apa, Dok? Main Instagram kan, Dok? Main. Kita Gen Z, jadi kita juga Dr._Komang. Kalau Avindo-nya kita punya Avindo Avindo kayaknya ininya nama Instagramnya. Nanti untuk Dr. Komang Instagram sama Avindo bakal tak mention di bawah. So Dok, thank you banget waktunya, Dok. Nanti kita mungkin bisa bicara-bicara tentang Ayurveda lebih panjang ya, Dok ya. Sebelum ini bakal mati dengan sendirinya. Thank you banget, Dok, untuk waktunya. Semoga di sana bisa lancar-lancar ya, Dok ya. Nanti mudah-mudahan yang melihat pasar Ayurveda bukan orang luar aja. Semoga ilmunya dokter bisa kepake juga buat